Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat lancar. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk kesempatan sore hari ini ya, kita akan tangani keluhan mobil Futura karburator ya, tepatnya di sini. Untuk keluhannya sendiri, untuk oper giginya itu terasa keras apabila mesinnya hidup. Kita coba ya untuk oper giginya ketika mesinnya mati ya. Untuk proses oper gigi mudah seperti ini ya, halus. Namun ketika kita hidupkan mesinnya, untuk posisi oper gigi itu keras ya. Kalau dipaksa bisa masuk seperti ini, cuma keras ya, tidak halus. Kemudian untuk posisi setelan ya, untuk posisi setelan pedal kopling bisa kelihatan di sini. Untuk penyetelannya itu sudah nyaris tidak ada spelling ya. Padahal untuk posisi normalnya untuk penyetelan di bagian pedal kopling itu wajib ya, wajib ada spelling. Tapi untuk di mobil ini tidak ada spelling, tapi untuk posisi oper giginya itu masih keras. Dan setelah kami lakukan pengecekan ya, ketika kami akan membongkar transmisi ya, karena untuk penyakit atau keluhan seperti ini kami prediksi untuk sumber kelainannya itu ada di bagian matahari atau clutch cover ya di dalam. Kita dalam proses pembongkaran. Bisa kelihatan di sini untuk posisi tuas kopling ya, tepatnya. Untuk posisinya itu bekas penyambungan seperti ini, bekas pengelasan bisa kelihatan. Untuk posisi tuasnya itu disambung kurang lebih 5-6 cm ya, bisa kelihatan lasan seperti ini. Kemudian untuk posisi kabel koplingnya juga miring ke bawah seperti ini. Seperti yang sering kami jelaskan dalam tiap pembahasan kopling ya. Utamanya untuk mobil T120SS atau Futura seperti ini ya, konsepnya hampir sama. Kami tidak menyarankan untuk penyambungan tuas kopling seperti ini, baik itu di las ataupun disambung plat ya di sini. Sudah sering kami jelaskan, kami tidak menyarankan penyambungan seperti ini. Untuk yang pertama jelas ke centokan ya, untuk centokan koplingnya sudah dipastikan untuk centokannya itu tidak ada. Kemudian efek yang kedua seperti prediksian kami ya, mobil ini untuk efeknya itu cepat aus atau cepat lemah ke bagian clutch cover atau matahari. Karena apabila disambung ya, disambung seperti ini sudah dipastikan. Dan kami sering ya menemukan kebanyakan untuk posisi spellingnya itu tidak ada kalau disambung seperti ini. Sudah dipastikan apabila tidak ada spelling, untuk perbandingannya itu sama dengan si driver terus menempelkan kakinya di pedal kopling ya. Untuk posisi bearing, untuk posisi deklahar di dalam, posisinya itu terus menempel ke bagian clutch cover atau matahari, sehingga untuk mataharinya itu jadi panas ya karena bergesekan terus. Kemudian lama kelamaan untuk clutch cover atau mataharinya itu jadi lemah. Mungkin untuk keuntungannya sendiri kalau disambung seperti ini ya, baik gelas ataupun disambung plat di baut, keuntungannya bisa saja untuk pedal koplingnya itu jadi ringan ya. Tapi pada dasarnya walaupun tanpa disambung seperti ini, apabila posisi tuas-tuasnya itu tidak kering ya atau tidak karatan, kemudian posisi kabel koplingnya itu normal, tanpa disambung seperti ini juga sebenarnya ringan untuk posisi pedal koplingnya. Makanya kami sering jelaskan dalam tiap pembahasan kopling ya, utamanya mobil Futura atau T120SS, kami tidak menyarankan penyambungan seperti ini karena efeknya sendiri malah harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk penggantian clutch cover. Karena seperti yang dikatakan tadi, untuk prediksian kami untuk penyakit di mobil ini sumbernya adalah di bagian clutch cover atau matahari yang sudah lemah. Kami jelaskan sedikit di sini ya, apabila kawan-kawan menemukan kasus atau keluhan keras oper gigi seperti contohnya mobil ini, untuk menentukan untuk penyakitnya itu ada di bagian transmisi atau di bagian clutch cover atau kampas kopling ya. Kita bisa membedakan antara posisi mesin hidup dan mesin mati ya. Apabila posisi mesin mati
gampang seperti ini untuk posisi perpindahan giginya ya. Kemudian dihidupkan mesin untuk perpindahannya itu jadi keras. Sudah dipastikan untuk sumber penyakitnya itu di bagian clutch cover atau di bagian kampas kopling. Namun apabila ketika posisi mesin mati dan posisi mesin hidup, untuk posisi perpindahan tuas gigi itu masih susah ya atau keras, untuk sumber penyakitnya bisa di bagian kabel transmisi atau di bagian gearbox di dalam. Bisa dimengerti ya, apabila posisi oper gigi untuk mesin hidup dan mesin mati itu ada perbedaan ya. Ketika mesin hidup oper gigi jadi keras, namun apabila mesin mati oper giginya itu mudah, untuk kerusakannya atau sumber kelainan di bagian kopling atau di bagian clutch cover atau matahari. Namun apabila posisi oper gigi sama-sama keras ya, baik kondisi mobil mati atau mobil hidup, untuk sumber kelainannya itu bisa saja di bagian kabel transmisi ya, atau tuas-tuas transmisi, atau di bagian gearbox gigi di dalam. Oke, untuk langkah selanjutnya kita turunkan dulu ya untuk posisi transmisinya. Dan kita lihat untuk posisi clutch covernya, kondisi di dalamnya apakah sudah rusak ya, sudah aus. Kemudian nanti tahap terakhir kita standarkan lagi untuk posisi tuas transmisinya. Kita buang untuk sambungannya, lalu kita as atau sambung lagi seperti ukuran aslinya. Seperti biasa untuk membuka transmisi ya, transmisi penggerak roda belakang khususnya, kita cukup membuka beberapa baut pengikat ya ke bagian blok mesin ke depan. Kemudian untuk motor starternya kita buka. Kemudian untuk transmounting ya atau gantungannya, beberapa baut pengikat juga kita buka. Kebetulan untuk posisi propellernya juga sudah kami buka. Seperti biasa kami ingatkan di sini dalam proses menurunkan transmisi baik mobil apapun itu, jangan sampai ketinggalan untuk membuka kabel baterai ya atau kabel aki, karena otomatis untuk membuka transmisi ini kita membuka baut motor starter. Takutnya kalau akinya tidak dibuka terlebih dahulu, maksud kami kabelnya, yang diabadikan adalah terjadi konslet di bagian motor starter. Oke, untuk langkah selanjutnya kita turunkan dulu transmisinya. Oke, lanjut untuk transmisi ya sudah kita turunkan. Kemudian untuk posisi kampas kopling dan clutch covernya juga sudah kita buka di sini. Bisa kelihatan untuk posisi clutch covernya sudah aus parah seperti ini. Kemudian untuk posisi bearingnya bisa kedengaran kering seperti ini ya. Dan untuk tuas kabel kopling, sudah kita aslikan lagi untuk ukurannya seperti ini ya. Untuk bekas penyambungannya kurang lebih seperti ini panjangnya. Dan seperti yang dikatakan tadi, untuk efek penyambungan seperti ini. Untuk yang pertama jelas ya, untuk posisi bearingnya itu jadi cepat kering, karena untuk posisi di penyetelan sendiri tadi tidak ada spelling, sehingga untuk posisi bearingnya ini terus menempel ke bagian clutch cover ya. Seperti yang dikatakan tadi, seperti sang driver terus menginjak pedal kopling tanpa melepas kaki ya. Jadi untuk posisi bearingnya ini terus menempel, sehingga untuk posisi bearingnya terus berputar tanpa henti ya, karena tidak adanya spelling. Makanya untuk posisi bearingnya cepat kering atau cepat aus seperti ini. Dan sudah dipastikan apabila posisi bearing kering atau keras ya berputarnya, untuk posisi ke clutch cover juga dipastikan untuk usianya itu tidak akan bertahan lama. Melihat kondisi kopling seperti ini ya, untuk koplingnya sudah agak tipis, tapi untuk perpindahan giginya terasa keras. Sudah dipastikan untuk posisi clutch cover atau yang ini posisinya sudah lemah ya atau sudah lentur. Makanya untuk proses membuka bagian ini tidak akan terbuka sempurna. Dan untuk proses perpindahan gigi atau oper gigi itu terasa keras, karena untuk posisi koplingnya sendiri tidak netral ya. Karena untuk posisi mataharinya seperti yang dikatakan tadi sudah lemah akibat gesekan dari bearing. Dan jangan sampai ketinggalan ya apabila kawan-kawan menemukan kasus atau keluhan seperti ini. Jangan sampai ketinggalan untuk mengecek kondisi bearing roda gila, tepatnya bearing yang ini ya. Nah, apabila bearing ini macet juga efeknya sama, masih seperti itu. Selain menimbulkan suara asing ya atau suara kasar, biasanya untuk perpindahan atau oper gigi itu juga sama keras. Makanya
Untuk posisi bearingnya itu dipastikan dicek ya, kalau memang udah macet, kalau lebih baiknya untuk melakukan penggantian di bagian bearing roda gila. Oke, untuk langkah selanjutnya kita pemasangan clutch cover yang baru ya, karena untuk posisi clutch cover yang ini sudah dipastikan bermasalah. Kemudian untuk kampas koplingnya sendiri kalau tidak kami ganti sekalian, kami prediksi umurnya tidak akan lama, karena untuk per koplingnya sendiri sudah pada longgar seperti ini. Hanya untuk kampas koplingnya juga sekalian kami ganti. Dan untuk bearingnya sudah pasti ya kami ganti karena sudah parah seperti ini, kering. Dan tuasnya juga sudah kita perbaiki seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan kembali untuk transmisinya, karena kebetulan transmisinya juga sudah kami cuci ya di sini. Langkah terakhir nanti kita coba hidupkan mesinnya, apakah penyakitnya sudah sembuh atau memang ada faktor lain. Oke, lanjut untuk transmisinya sudah kita pasang ya. Untuk tahap terakhir kita coba hidupkan mesinnya. Dan untuk pedal koplingnya sudah kami setel ya. Untuk spelengnya sendiri sudah lumayan jauh seperti ini, sudah normal ya. Coba hidupkan mesinnya. Untuk proses oper gigi sudah halus ya, sudah ringan seperti ini. Kemudian untuk angkatan koplingnya sendiri juga sudah normal, karena untuk posisi tuas kopling yang di bawah seperti yang dikatakan tadi sudah kita kembalikan seperti ukuran aslinya ya untuk panjangnya. Kemudian untuk kabel koplingnya sekalian kami ganti, karena untuk bekasnya bekas miring ya. Hanya untuk kabel koplingnya sekalian kami ganti, dan hasilnya ringan seperti ini tanpa sambungan ya yang pastinya. Untuk tutorial menangani kasus atau keluhan susah oper gigi khususnya di mobil Futura atau T120SS sama seperti ini ya. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya kasus atau keluhan seperti ini khususnya di mobil Futura. Sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.